Ada tekan. Lalu momennya gini. Dan begini. Ini PD-nya 70. PL-nya 210. Ini MD-nya 11. ML-nya 36. Jadi ada kolom seperti ini, tekannya 70 dan 210, mati dan hidup. Momennya di kedua ujung berbeda, ujung 1, 11 dan 36, ujung satunya 14 dan 41 akibat beban mati dan beban hidup. Arahnya cuma satu ya, arah sumbu kuat saja. Lentur dalam arah sumbu kuat. Panjangnya 14 kaki. Ini W12 kali 65. 992. Bukan 992 tapi sama 50. 572 grade 50. Tapi ini sama aja, fieldnya juga 50. 14 ini sama. LCX sama dengan LCY sama dengan L. Jadi tumpuannya dua ujung seperti sendi, lalu tahanan lateralnya hanya di ujung-ujung ini saja. LB-nya juga segitu mestinya. Oke, sudah itu aja. Periksa apakah memenuhi sama seperti tadi ya. Gitu ya. Ya tentu penekanannya pada apa yang barusan kita bahas ini, contoh ini. Dengan nilai-nilai seperti ini, karena formulanya masih ada di situ, mungkin kita cek CM-nya dulu ya. Karena secara umum kita tetap memerlukan ini. PR dan MR-nya perlu kita cari. P no translation dengan lateral translation, moment non translation, moment lateral translation. Oh, ini kayaknya masih. Oh, ini disebutkan. Ini bagian dari brace frame ya. Bagian dari brace frame. Brace frame itu portal yang ada pengkakunya. Kalau ada pengkakunya, semuanya kategorinya masuk no translation ya. Nggak ada lateral translasinya karena ditahan oleh pengkaku, oleh brace ini ya. Jadi nanti ini semua kategorinya NT, LT-nya nggak ada ya. Ya karena ini baru contoh pertama ya. Jadi kita cuma perlu B1 saat ini, B2 belum perlu. Ya. Jadi meskipun tidak ada lateral translation, faktor amplifikasi tetap ada khusus untuk momennya nanti. Gitu, dan B1-nya perlu kita masukkan. PR-nya bisa langsung. Jadi kita hitung aja. Saya hitung di sini aja. Di sini yang dekat aja ya. Atau di sana lah. Karena formula ini masih akan kita pakai. PR-nya adalah 1, PU ya. 1,2 kali 70 tambah 1,6 kali 210. Yang kalau kita hitung, atau ini dihitung di depan enggak? Nah, sekarang ini dihitung di depan. Nilainya
420. Jadi PR-nya sudah jadi langsung ya. Ini no translation ya, PNT. Yang atas itu MU. Yang atas dan bawah perlu kita gabung jadi MU dulu ya. Ya. Jadi MU 1 itu yang lebih kecil ya. 1 itu yang atas sepertinya kecil ya. MU 1 itu adalah 1,2 kali 11 ditambah 1,6 kali 36. Nilainya 70,8. MU2 yang bawah 1,2 kali 14 tambah 1,6 kali 41 ya. Nilainya 82,4. Keep. Jadi ini bisa kita ganti langsung kalau kita hanya pakai LRFD. Jadi MU dan PU gitu ya. Biar nanti bacanya nggak susah. PU-nya 420. Yang ini MU-nya 70,8. Yang ini MU-nya 82,4. Oke. Nah, karena MU1 dan MU2-nya sudah dihitung, kita bisa gunakan untuk mencari faktor CM ya. Agar setelah itu nanti kita bisa hitung B1. B1-nya barusan terhapus ya. B1 itu perlu CM, kemudian perlu PR yang PR-nya sama dengan PU sudah ada, lalu PE1 ini ya. Begitu. Nah, CM-nya masih ada di situ. Formulanya 0,6 dikurangi 0,4 M1 per M2. 70,8 dengan 82,4 berarti ini M1. Ini M2 ya, yang lebih kecil M1. Kalau lihat lengkungnya, ini single curvature ya. Namanya gitu. Jadi ini melengkungnya begini. Jadi ikut yang bawah, M1 per M2-nya negatif ya. Jadi M1 per M2 itu adalah minus 70,8 dibagi 82,4. Nilainya, oh dia langsung nyari di, ya udah saya deh ngitungin, dia langsung masukkan ke, kalau di buku masukkan ke CM-nya. 70,8 kurang dibagi 82,4. 0,859 minus 0,859. Jadi CM-nya yang ini bisa kita hapus. 0,6 dikurangi 0,4 minus 0,859 dan ini 0,9437. Wah, komanya panjang. 9437. Kalau dihitung. Itu CM-nya. PU-nya sudah, ini PR ya. P1-nya yang perlu dihitung satu lagi untuk menghitung B1. Ini Pi kuadrat. E-nya 29.000, ini sudah bisa dihapus ya. I-nya inersia sumbu kuat. Nah, ini harus dilihat dari tabel, saya salin aja ya. Nilainya 533 ya. IX ini ya. Karena lenturnya sumbu kuat, jadi periksa IX dari profil W12 kali 65 ini. Dibagi dengan LC-nya 14 kali 12 ya, biar jadi inci kuadrat. Ya, begitu. Dapatnya 5.405. Ini satuannya kips ya. Masih jauh ya. PU-nya jauh dari PLR-nya, jadi mungkin ini nggak akan besar ya. Nilai B1-nya.
Artinya mungkin nanti dapatnya 1 aja karena batasnya 1. Formulanya saya tulis di sini aja. B1 itu adalah CM 1 kurangi alfa PR dibagi dengan PE1. CM-nya ini 0,9437 dibagi dengan 1 dikurangi alfa itu kalau LRFD 1, kalau ASD 1,6, jadi kita pakai 1. PR-nya 420 dibagi dengan ini 5405. Yang ini nilainya kalau dihitung begitu 1,023. Nah, lumayan, masih lebih dari 1. Jadi ada faktor amplifikasinya, tapi nggak begitu banyak ya. Ya, karena gaya tekannya masih jauh dari gaya kritis Euler sebenarnya ya. Kalau gaya tekannya makin dekat ke sini, ini nilainya kan makin besar, pengurang dari satunya, nanti B1-nya bisa jadi lebih besar ya. Oke, nah kalau B1-nya sudah dapat, maka MR-nya bisa kita hitung. MR yang ini. MR-nya adalah B1 kali M NT. Ya. B1-nya ini 1,023. Momen no translation-nya, kalau Anda lihat ini, kalau begini ini artinya momennya linear ya. Dari 70,8 meningkat sampai 82,4. Jadi momen yang dia alami, ya ini semua yang terbesar itu akan jadi MU-nya atau MR-nya 82,4 ini. 82,4. Nilainya mana MR-nya di sini? Oh itu 84,3 ya. 84,3 kip. Oke, jadi required strength-nya sudah beres nih. MR-nya segini, PR-nya sama dengan PU 420 itu karena tanpa translasi PR sama dengan ya gaya ultimate-nya langsung saja tidak pakai faktor. Nah, sisanya tinggal memeriksa kapasitas ya. Karena kan tetap aja periksa apakah memenuhi syarat atau tidak ya. Faktor amplifikasi momen ini hanya memodifikasi kekuatan yang diperlukan. Yang lainnya tetap Anda tinggal periksa W12 kali 65, tekan kapasitasnya berapa. Kapasitas tekan itu kalau FY-nya 50 ada di tabel 4 ya. Nah, mungkin bisa kita pakai ini sekarang biar lebih cepat ya. Tapi kalau di hitungan di soal baik tugas maupun di ujian tetap harus diperiksa satu persatu ya. F kritisnya berapa, apakah ikut yang inelastis apa ikut yang elastis ya, antara 0,658 pangkat FY per FE itu atau 0,877 FE yang begitu gitu ya. Jadi kita bisa gunakan kapasitas perhitungan kapasitas tetap harus sesuai dengan apa yang diajarkan di bab sebelumnya. Namun sekarang kalau untuk menghemat waktu kita bisa gunakan tabel yang ada di ini. Tabel yang ada di mana namanya? ISC ya. Coba kita lihat. Kalau kapasitas tekan ada di sini. Daripada ngitung beberapa kali. Sebentar saya share dulu. Share screen. Kapasitas tekan itu kalau tidak salah tabel 4. 41. Shapes in axial compression. Nah ini 41 ya. Penampang kita W12 kali 65 ya. Ini hanya berlaku untuk F yield yang 50 jadi bisa. Kita lihat W12 kali 65. W14. Ini W12 kali 65 ini masih 100. Nah ini W12 kali 65 di sini. Di kirinya itu adalah KL, ini karena kita masih pakai edisi 14 nih KL. Kalau sekarang namanya LC, 14 kaki tadi ya yang ini. Terus ambil ke paling kanan ya. VPN ya yang paling kanan 14 kaki. VPN-nya 685 ya.
Jadi ini udah bisa langsung dipakai aja ya. Saya tuliskan dulu. Di mana ya? Di sini aja. Ini udah nggak perlu. IPN-nya 865. Nah, kalau untuk lentur kita bisa lihat tabel 32 untuk ininya. Untuk lihat LP dan LR-nya. Kalau ini mau nggak mau harus dihitung. 12 kali 65. Ini mana 12 kali masih 152. Ini 12 kali 65. Eh, 12 kali 65 ini ada F kecilnya lagi malah ya. Jadi ada lokal backlink-nya nih. Harus dicek. Di sini dicek nggak oleh bukunya. Oh, bukunya menggunakan tabel di ISC yang baru. Jadi kita harus ngecek ini sebenarnya. LP dan LR-nya ada di sini. LR yang ini. 10,7 dan 35,1. Jadi ada lateral torsional backlink inelastis ya. 10,7 kaki, LR-nya 35,1 Oke. Saya stop share dulu. Jadi ini LP-nya segini, LR-nya segini, sedangkan LB-nya tadi kan 14 kaki ya. Jadi di antara LP dan LR lagi ini lateral torsional backlink inelastis dan kita perlu CB ya. Dan ini CB-nya tidak khusus gitu ya. Tadi ada momennya berapa tadi? 70,8 82,4 kalau tidak salah tadi ya. Ya 82,4. Itu. Jadi diagram momennya linear 70,8 82,4. Ini persis separuhnya dari rata-rata dari keduanya. Ini juga rata-rata dari dua ini. Ini rata-rata dari dua ini gitu ya. Anda bisa pakai rata-rata aja, angkanya saya salin aja karena ini kan linear. Ini 73,7, 76,6, 79,5 gitu. Yang mana saja yang dipakai untuk hitung CB, ini untuk hitung CB ini ya, karena lentur ya. CB pakainya yang maksimum ya, 82,4, kemudian MA, MB, MC, 1/4 bentang, setengah bentang, dan 3/4 bentang. Ya. 12,5 kali yang besar ditambah dengan dibagi dengan 12,5 kali 82,4 ditambah 3 kali ini, tambah 4 kali ini, tambah 3 kali ini. Anda hitung saja, di buku ada, di slide kayaknya juga ada. Nilainya ketemunya 1,06 ya. 1,06 CB-nya. Kemudian tadi momen plastisnya bisa dibaca juga ya. Oh, masih kebuka ya. Saya share lagi deh. Kalau momen plastisnya ada 12 kali 65 ini. Ini Z, mana momen plastisnya? Yang ini. VMP yang ini, yang putih 356 ya. Jadi VBMP-nya 356. CB-nya 1,06.
Jadi MN-nya bisa dihitung dari sini ya. MN sama dengan CB MP kurangi MP dan seterusnya tadi. Kurang 0,7. Yang formulanya sama dengan contoh yang sebelum ini ya. Tinggal dikerjakan saja. Kalau dilihat dari sini ketemunya angkanya 345 ya. Jadi lebih kecil ya. Enggak. Oh, ketemunya 366. 366 keep fit. Jadi lebih besar dari sebentar ini belum pakai V ya. Oh, ini sudah pakai V. Ini pakai V aja di depannya, ini ada V-nya. V-nya jadi karena lebih besar dari yang MP, yang ini yang menentukan. Begitu ya. Tiga lima enam. Oke. Oh, 356 ini kalau di 32 sudah berdasarkan lokal buckling juga ya. Di sini diberi catatan di sini. Jadi 12 kali 65 itu non kompak. Jadi yang ada di tabel yang 356 ini sudah mengikuti sudah memasukkan pengaruh tidak kompaknya ya. Cuma kalau lateral torsional buckling karena itu tergantung strukturnya, panjangnya berapa. Nah, itu nggak bisa langsung dari tabel ya. Kalau buckling dari elemennya bisa, karena itu tergantung penampang saja, tidak tergantung dari panjang baloknya. Jadi ini sudah memasukkan lokal buckling, makanya tidak dihitung di sini. VMP-nya segini, 356. MR-nya sudah, ya sudah, tinggal kita masukkan ke persamaan interaksi. PU, ini VPN ini adalah PC. Ini PR ya. Required, ini MC jadinya ya. MR-nya yang tadi kita hitung di sini. MR-nya ini 84,3. Jadi MR-nya 84,3 keep fit. Nah, sisanya tinggal persamaan interaksi. Hapus di sini. Ya, ini bisa jadi yang terakhir hari ini. Tinggal disambung minggu depan. Jadi persamaan interaksi. Cek dulu PR per PC. 420 dibagi 865. Ya, ini lebih besar nih mestinya. Dihitung aja karena toh kita perlu ngitung. 420 bagi 865. 0,486. Ini lebih dari 0,2. Jadi kita pakai yang PR per PC tambah 8/9 MR, karena cuma satu ya, MR aja, MRX aja. MRX dan MCX. Gitu. Kecil sama dengan 1. Ini 0,486 sudah dihitung. 8/9. MR-nya ini 84,3. Sudah mengikut sertakan B1 tadi, faktor amplifikasi ya. Dibagi dengan ini kapasitasnya besar tapi ya, 356. Ini nilainya tambah 84,3 dibagi 356. Cuma 0,696 ya. Ya, jadinya ini oke, kurang dari 1. Kok beda hasilnya ya? 420 PU-nya Bang berapa tadi?
Oh, salah nyalin ya. Coba kita lihat tabel 4. Kayaknya salah nyalin. Saya share lagi tabel 4 tadi. Share, nanti kalau Anda ngecek sendiri jadi keliru. 41 yang ini. 12 kali 65 ya. Kayaknya saya salah menyalin dari tabel 4 tadi. 12 kali 65. Panjang ininya 14 kaki tadi ya. 685. Nah ini yang salah salinnya. Ketulisnya 865. 685. Stop share dulu. Yang ini keliru tadi. Ini adalah 685. 6 dan 8-nya kebalik. 685 jadi yang ini 685. 685 0,613 ini ya. 613 yang ini saja. Jadi ini 613 sehingga totalnya jadi 824 ya. Masih tetap aman, tapi angkanya aja yang dipaskan dengan yang disesuaikan tadi, cek dengan buku sudah sama kalau yang ini ya. Ininya sudah oke, tadi ininya yang berbeda. Makanya saya cek 420-nya sama tapi ininya tadi salah salin.